Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang relasi tabel antar tabel dan membuat patch dinamis atau membuat insert, update dan delete data. Oke, pertama kita jalankan dulu file yang kemarin. Ups, belum diaktifkan. Web lanjut, origin, admin, password. Oke, masih ada yang kemarin kita belum ganti. Nah, sekarang kita buka Sublime-nya, edit si index, tambahin style, body, padding topnya 75 pixel. Lalu di sini buat div container. Setelah itu kita buat logic agar bisa dinamis dari sini. Nah, kita bikin logika if iset $_get patch. Nah, ini nanti patch ini ada di sini. Nah, setiap harap lalu variabel patch kita insert kembali $_get patch. Jika si getnya kosong, jika patch yang dipanggil adalah home, kita akan panggil home ini ke dalam folder content /home.php. Sini bikin jika tidak ada, kita redirect, kita tampilkan pesan lu aja. File tidak tersedia di folder konten. Oke, udah di patch konten, kita belum ada folder homes. Terus kita edit navigasinya, navnya di sini $patch $patch sama dengan home. Kalau kita jalankan di sini home, nah ini karena tidak ada si patchnya itu di dalam folder konten. Show file get
patch, dan jika dia ada home.php, jadi errornya adalah require. Ini kalau ada home, terus misalkan di sini saya ganti ada patch sama dengan kategori, terus kita deklarasikan else if require content slash kategori .php, maka 29 sini sorry $patch sama dengan kategori. Nah, kalau dia ke kategori sini, nah ini kan belum ada. Pesan errornya. File saksi indeks 31, konten ini apa nggak muncul? Ini set $get patch Oke, saya coba tambahkan lagi di sini kategori, di sini nanti ada produk, sini patch sama dengan produk. Kita tambahkan dulu kategori .php 3 kategori. Jadi kalau misalkan ini sudah ada, ini belum ada, nah oke. Ini berdasarkan fungsi tadi di sini. Jika ditemukan home, dilempar ke sini. Jika ditemukan kategori, lempar ke sini. Tadi produk belum dikasih kondisi, jadi lari ke sini. Oke, sekarang buka PHP my admin. Lalu kita buat di database web 2 kategori sebanyak 2 kolom, ID 11, auto increment, nama kategori varchar save.
30. Save. Terus buat produk. Herin 4. Sini ID buat produk. Buat auto increment. Di sini ada kategori ID. Nanti kita gabungkan. Kita buat indeks. Terus di sini ada nama produk, tipe data varchar, kasih 30, stok double, kita save. Oke, terus kita buat relasi dari sini ke sini, cascade, no action. Oke. Nah, ID kategorinya relasi ke kategori ID di produk. Oke, setelah itu kita coba isi dulu ini. Misalkan makanan dan minuman. Terus di sini misalkan buahan. Go. Nah, kita buat kategori ini di close aja, ini juga di close aja dulu. Kategori kita bikin di sini div.mb-3, margin bottom 3, kita bikin button, type button. Ini kita buat tambah nanti. Terus kita buat table. Di sini ada nomor, ada nama kategori, TH, kasih kelas saja. Di sini kita buat nampilin for each. Kenapa sini for each? Oke, for each di sini kita bikin query-nya sama dengan select bintang form kategori terus habis itu kita paketin datanya ke dalam variabel data mysql underscore query, panggil variabel connect yang ada di koneksi seperti kemarin, ini SQL. Terus bikin nomor sama dengan integer 1 seperti ini. Terus di sini data
berarti ada TR, TH nya ada 3. Di sini PHP echo dollar number plus coba kita tampilin. Oke, ada 2, sesuai kan 2 nih. Baru kita tampilin di sini PHP echo rows, ini nama fieldnya tadi kategori, terus kita running. Nah ini TD ini harusnya, jangan TH. TD oke, tambahkan sedikit kelas dari Bootstrap, table min strip path. Nah, ini bukan ada, tak bikin link href kelas btn min warning, btn min sm. Sini adalah ubah. Oke, ubah. Ada lagi hapus, ganti merah danger, kasih width aja di sini, widthnya 13% saja. Di sini widthnya 8%. Nah, oke, ini kita buat modal pakai Bootstrap 4 modal. Ada contoh, ada di sini aja. Amat IndiHome. Bootstrap 4 modal. Schools itu schools yang berarti yang lagi lama. Empat modal. Nah ini modal. Ketika diklik, nah muncul seperti ini. Ini kita ambil nih tombolnya, taruh di sini, kelas btn min primary. Ini ganti modalnya jadi kategori. Terus ini
modal, taruh di bawah table. Ini samain sama ini, kategori. Ini saat di running, sekarang kita bikin fungsi dari JavaScript. Function simpan. Oke, function simpan, buat tombol simpan kita taruh di sini saja. Ini hapus saja dulu. Sini on klik simpan, ganti simpan. Jadi kalau misalkan diklik hello, tambah simpan, itu baru kita edit si modalnya. Di sini kategori, di sini tambahkan label, nama kategori, input, nama kategori, class, form and control, txt, nama, terus bikin input untuk hidden, ID-nya, oke. Jadi kalau di running, nah seperti ini. Terus kita bikin sini fungsinya pakai jQuery dan Ajax. $.ajax, ada URL, ini lempar ke folder konten, terus simpan, kategori simpan aja, kategori simpan.php. Terus tipenya adalah post, terus data type-nya adalah JSON, JavaScript, objek notasi. Terus habis itu kita ngeposi datanya berdasarkan nama atribut ID si form. Misalkan form kategori .serialize. Oke, serialize ini nanti array. Terus di sini ada success function, dikirim data. Ini nanti kita buat simpan. Ini atribut kategori ID, berarti ada di dalam form. Di sini form ID, ini kita cut. Nah, seperti ini. Terus
kita bikin kondisi di sini. Jika ada error, jika datanya tidak sukses dan error, dia akan menampilkan alert data.errors.nama. Nah, nanti ini kita bikin disimpan. Terus biar si nama kategorinya itu fokus, kita tambahkan atribut ID nama, misalkan .focus. Terus balikin ya, salah else nya, tampilin alert jika datanya adalah pesan berhasil. Terus di reload window .location .reload. Nah, ini tadi atribut di sini ditambahkan ID nama. Oke, sekarang kita buat ini si kategori simpan .php. Kita panggil si koneksi require koneksinya, karena di luar berarti dipanggil titik-titik slash koneksi.php. Terus kita bikin errors dengan array. Nanti pesan error yang tadi di sini kita bikin array. Terus kita bikin info juga ke array. Kita bikin kondisi if jika tidak diisi si post berdasarkan ini maka menampilkan pesan error dari nama. Pesan errornya adalah nama kategori belum diisi. Terus kondisi lagi jika false si errornya infonya adalah suksesnya itu bernilai false, dan info errorsnya itu dari variabel errors. Else kita akan mengisi di sini ngepost data ke kategori ular data sama dengan array. Kita paketin ke array. Tadi di sini adalah ini nama kategori. Dulu nama kategori di post berdasarkan txt nama.
Oke, terus kita bikin indeksnya kunci, berarti pakai array keys dari data, terus file atau value kita bikin pakai array values dari variabel data. Setelah itu baru kita buat query-nya. SQL sama dengan insert into kategori values, sini koma, di sini karena kita maketin ke sini harus dibuat pemisah pakai fungsi PHP namanya include. Oke, pemisahnya pakai titik koma. Iklan mulu nih YouTube. Include-nya pakai koma, pieces-nya adalah key, $key. Terus di sini tambahin petik 2, tambahin titik, values-nya adalah dari variabel ini, berarti kita include juga, include ini ke koma $file. Ya, setelah itu SQLi_query panggil si koneksi yang variabel koneksi yang ada di variabel koneksi, variabel kon yang ada di koneksi, terus $SQL import file SQL. Terus kita bikin jika si infonya itu sukses, info suksesnya bernilai true, akan menampilkan message berhasil disimpan. Terus kita encode ke JSON si infonya. Jadi ini itu lari ke sini, data errors ini berdasarkan errors, data message ini berdasarkan ini karena dia kondisi else. Oke, sekarang kita coba tambahin, simpan, berhasil disimpan. Oke. Jika nggak diisi, nah muncul nih fokusnya ke sini. Nah begitu caranya. Ini. Oke, sekarang ubah berarti ada on click nih, ada event on click. Di ubahnya itu sini
berarti ada event on click. Saya kasih nama fungsinya adalah ganti, misalkan JavaScript titik 2 void 0. Nah, terus kita kasih nilainya itu berdasarkan si gantinya ini ID. Berarti PHP echo $rows ID berdasarkan ini, berarti kan berdasarkan ID ini. Oke, ubah, klik. Tak belum buat function apa tadi namanya, ganti, function ganti. Di sini ada ID, terus nama modalnya apa tadi, kategori. Modal. So, kalau diklik ubah, nah, ternongol di sini gitu loh. Kita ke Ajax lagi, URL konten kategori tampil.php. Type-nya post, data type-nya JSON. Terus data yang dikirim adalah si ID. Ini kan ID. Sukses berdasarkan data, biar masuk ke dalam text field. Jadi kita buat dalam file input name txt nama dot file data dot nama kategori. Terus ada lagi input yang kedua, yang input hidden, input name sama dengan txt id dot file data dot id. Nah, ini tampil, kategori tampil dibuat dulu PHP. Seperti biasa. Panggil file koneksi
PHP. Terus kita ngepost tadi adalah ID. Postnya ID, ini yang kita post ini ID. Terus kita buat query where, manggil si ID berdasarkan yang dipilih tadi. Select ID, nama kategori from kategori where ID sama dengan variabel ID ini. Terus kita tampilin di hasil variabel res mysqli underscore query. Jangan lupa ini yang ada di file koneksi, terus ini variabel ini seperti biasa. Setelah itu kita buat data agar bisa di fetch. Ini adalah $res echo special encode $data. Oke, saya cek dulu. Ubah apa nih, mysqli fetch nggak bisa. Socks mungkin. Nah kan udah sesuai itu parameter yang dikirim. Oke, ini sudah terpanggil. Ini kita mau nonaktifkan nih si tombol apa namanya, simpan. Kasih aja ID di sini, ID save misalkan. Nah di sini diganti atributnya, dia save dot atribut disable, terus berarti ada tombol update. Ini udah disable kan, kita bikin tombol update. Button ubah type button, ID-nya update, kelasnya btn min warning, on click-nya adalah ubah. Kita disablein dulu sini atribut disable, jadi pas saat ditambah dia nggak bisa update, tapi saat mau ubah dia harus ditambahi, di remove atribut update-nya. Remove atribut
disable. Remove disable ya, kok nggak jalan. Udah ubah. Coba saya kasih fungsinya dulu. Function ubah. Alert. Oke. Nah, seperti itu. Ubah hampir sama dengan si simpan. Ini tampil, ini simpan, kita kopas aja. Di sini ganti kategori simpan ubah. Bikin dulu di sini filenya. PHP require koneksi PHP hampir sama nih sama simpan, kopas aja biar cepet. Yang nggak dipakai ini ubah. Tak nama kategori sama. Kita punya where berarti di sini kita kasih aja variabel where, misalkan $_post txt id. Itu dari sini nih. Nah, input hidden. Terus kita punya columns. Saya inisialisasikan pakai calls array. Habis itu si datanya kita for each sebagai value. Terus di sini calls-nya kita bikin kurung kotak sama dengan $key sama dengan petik 1 $value. Nih, nyocokin tuh jadi array yang tadi di post dari submit update, tombol update. Terus kita bikin sini query $SQL sama dengan update kategori kita set berdasarkan yang di-include. Nah, yang di-include apa tadi? Columns. Kita pisahin ke titik koma. Di sini adalah columns.
di sini ada where, besarin aja biar enak. Where ID sama dengan variabel where. Seperti ini. Kita coba ubah. Apa ya? Perlengkapan misalkan. Waduh. Apa yang error? Simpan ubah line 24. Oh, kurang titik koma. Perlengkapan bayi misalkan ubah tereng. Gampang kan, tinggal hapus nih. Oke, hapus. Kita buat di sini tadi actionnya dulu, JavaScript void 0 on click hapus. Berarti harus dibuat function hapus. Sini function hapus ID, kita bikin if, kasih confirm. Confirm Anda yakin ingin menghapus, baru di dalamnya Ajax. URL copy sajalah, saya malas ketik. Oke, di sini yang dikirim adalah ID. ID dan ID di sini ke hapus. Sini ID, sini ID. Load data.message, kita bikin kategori hapus. Hapus berarti delete. Require koneksi.php. Nih samain aja dah, pakai validasi. Info
paste $_post ID, kasih pesan errorsnya adalah ID. Nah, yang tadi di sini nggak usah pakai nih, sama dengan ID tidak ada. If nanti $errors info sukses sama dengan false, $info errors sama dengan $errors, else $ID sama dengan $_post ID. Kita bikin query baru, SQL sama dengan delete from kategori where ID sama dengan variabel ID, resultnya adalah mysqli underscore query $connect $SQL. Baru kasih info suksesnya true, $info message-nya adalah berhasil dihapus. JSON encode $info. Coba tambah. Oke, sekarang kita coba hapus. Nah, kita ingin menghapus nih, confirm dialog yang tadi nih. Yes, kategori objek ID. Tadi ada isinya nggak? Oh, ini belum ada isinya. PHP info $routes ID. Oke, hapus. Yes, berhasil dihapus. Oke, sampai di sini kategori, tinggal produk grupnya kita relasiin dengan inner join. Saya lanjut lagi nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.